Oke, bertemu kembali pada mata kuliah geometri analit ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang parabola. Parabola ini identifikasinya dia masih masuk pada kurva terbuka yang terbentuk di irisan kerucut. Nah, sebelumnya kita telah selesai untuk bagaimana irisan kerucut ini yang membentuk kurva tertutup, yaitu berupa lingkaran dan berupa elips. Nah, kali ini kita pada bagian yang kedua pada irisan kerucut, yaitu ini akan kita membahas irisan kerucut yang membentuk kurva terbuka. Kurva terbukanya yaitu parabola dan hiperbola. Nah, pertemuan kali ini kita akan fokus membahas terkait tentang parabola, gitu ya. Oke, parabola itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik dan suatu garis tertentu. Suatu titik ini disebut sebagai fokus, suatu garis tertentu ini disebut sebagai direktrik, gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk melukis parabola titik demi titik? Tetapkan dulu kita garis G-nya, garis direktriksnya, otomatis panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, gitu ya. Oke. Terus buat garis melalui titik F tegak lurus G, gitu ya, sehingga garis ini memotong G di A. Ini seperti itu. Nah, titik O itu pada garis AF, sehingga UAO sama dengan UOF. Ini sama. Jadi kita bagi sama gitu ya. Kita bagi. Nah, dari F tadi, dari F, busurkan lingkaran dengan jari-jari, R-nya itu harusnya lebih besar dari UF. Lebih besar dari UF. Nah, kita ambil satu persatu. Misalkan ini lebih besar dari UF 1 gitu ya. Misalkan panjangnya nanti kita letakkan di lakukan langkah keempat ya. Dari F busurkan ini, maka akan ketemu C1, C2 gitu ya. Ini kalau panjangnya AB1, letakkan F, ketemu ini. B2 ketemu ini, B3 ketemu ini, dan seterusnya. Kalau kita buat kurvanya, maka akan jadi ini. Gitu ya. Jadi itu. Oke. Atau misalkan kita buat seperti ini. Kita buat garis-garis atau menggunakan ini, perbandingan ini sehingga menghasilkan ini. Gitu ya. Nah, atau kita menggunakan alat seperti ini. Kita menggunakan alat, garisnya satu per satu, gitu ya. Kita tarik. Nah, menggunakan alat seperti ini, kayu seperti ini, gitu ya. Ini bisa untuk melukis parabola. Nah, oke. Bagaimana persamaan parabolanya? Persamaan parabola dengan puncak di 0,0 dengan sumbu simetrinya adalah Y sama dengan 0. Simetri, sumbu simetrinya. Nah, dari definisi itu berarti FP ini sama dengan PR. Nah, gitu ya. Jarak ini pada ini sama dengan ke direktriknya. Nah, maka kalau kita mencari FP itu adalah mencari jarak antara dua titik P ke F atau dua titik P ke R, gitu ya, ke P ke R. Jarak dua titik itu seperti ini. Maka akan kita peroleh bahwa Y kuadrat sama dengan 4AX. Y kuadrat sama dengan 4AX. Nah, bagaimana kita mencari latus rektumnya? Latus rektumnya persamaannya otomatis kita ganti. Latus rektum kan ini. Garisnya sama dengan A. Latus rektum gitu ya. Garisnya sama dengan A ya. Kita masukkan aja. X-nya sama dengan A. Maka akan ketemu Y sama dengan plus minus 2A. Ini. Oke ya. Nah, bagaimana latus panjangnya? Berarti ini 2 dikali 2A atau sama dengan 4A. Untuk fokus seperti ini. Oke. Nah, ini untuk parabola berpuncak di 0,0 dengan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 0. Sumbu simetrinya sama dengan sumbu X gitu ya. Maka persamaannya akan jadi X kuadrat sama dengan 4AY. Kalau diikuti dengan cara yang tadi yang sudah diuraikan untuk yang sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Sama, kalau untuk mencari latus rektumnya, itu berarti X-nya plus minus 2A, panjangnya berarti 2 dikali ini, atau sama dengan 4A. Garis direktriksnya sama dengan min A. Gitu ya. Ini panjangnya A, berarti ini adalah min A. Gitu ya. Oke, ini untuk persamaan parabola yang puncaknya di alfa, beta, sumbu simetrinya Y sama dengan
sumbu simetrinya Y sama dengan beta. Sumbu simetri ini. Ya, bisa aja. Oke, dari definisi sama FP sama dengan PF, kita cari dua titik, jarak antar dua titik, ketemu ini, maka ketemu Y min beta kuadrat sama dengan 4A X min A. Oke. Ini untuk persamaan parabola, puncaknya alfa, beta, sumbu simetrinya X sama dengan alfa. Ketemunya X min alfa kuadrat sama dengan 4A Y min beta. Nah, ini untuk persamaan garis singgung parabola. Persamaan garis singgung ini yang melalui titik terletak pada parabola berpusat 0,0 dengan sumbu simetri Y sama dengan 0. Sama, kalau kita mencari ini melalui titik Px1 untuk mencari gradiennya, turunkan aja sudah. Kita turunkan, nanti kita ganti gradien di persamaan Y-1 Mx-1 ini, kita ganti dengan perolehan gradien di sini, turunan tadi. Maka akan diperoleh Y1 sama dengan 2AX plus X1. Sama dengan melalui proses serupa, kalau misalkan sumbu simetri X sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya akan diperoleh X1 sama dengan 2A dikali Y plus Y1. Kalau misalkan pusatnya alfa, beta akan diperoleh seperti ini. Kalau pada saat sumbu simetrinya X sama dengan alfa akan diperoleh seperti ini. Nah, itu. Bagaimana kalau persamaan garis singgungnya? Ini yang diketahui bukan titik, tapi yang diketahui adalah persamaan gradiennya. Ya, persamaan garis yang melalui gradien di situ maksudnya. Nah, sama seperti sebelumnya, pada saat kita menjelaskan terkait dengan elips, terkait dengan lingkaran, yaitu kita substitusi aja langsung persamaan garis singgung ke persamaan parabola. Maka akan diperoleh ini C sama dengan A per M. Nah, kita substitusikan aja, berarti Y sama dengan MX plus A per M di situ. Nah, bagaimana dengan misalkan kalau alfa, beta pusatnya dengan sumbu simetrinya Y sama dengan beta. Berarti dengan Y min beta sama dengan MX min alfa plus A per M. Ini kalau misalkan persamaan garis singgung kita melalui gradien, kita tahunya pada parabola pusatnya 0,0, simetrinya adalah X sama dengan 0. Maka persamaannya ini, persamaan parabolanya ini, garis singgungnya ini, kita substitusi aja. Maka akan diperoleh ini. Y sama dengan MX min AM kuadrat. Kalau misalkan alfa, beta, ini. Y min beta sama dengan MX min alfa min AM kuadrat. Nanti bisa dicoba ini soal-soalnya untuk memperdalam dari parabola ini, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan tutup dengan sifat dan penggunaan parabola. Misalkan kita punya sinar di situ, kita ambil tegak lurus ini, dia pasti akan melalui titik fokusnya di sini, gitu ya, titik fokus. Makanya kalau kita melihat parabol yang untuk penangkap sinyal untuk di televisi itu lebih bagus pakai seperti ini. Oke, gitu ya. Begitu pula kurva parabola. Lintasan lemparan bola, gitu ya. Semprotan air, ini pakai parabola. Bentuk yang diperoleh bila zat cair, ini kalau misalkan ada air terus diputar, maka jadi parabol. Begitu pula nanti kalau misalkan bentuk pada jembatan suspensinya. Ini pasti akan membentuk parabola. Ini. Nah, ini beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk parabola. Oke, terima kasih pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang irisan kerucut yang membentuk kurva terbuka yang kedua, yaitu hiperbola. Oke, sekian. Terima kasih.